The New Bloodline akan ganti nama. WWE tolak perbaruan kontrak Alexa Bliss. Nikki Bella akan segera return ke WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. The New Bloodline akan ganti nama. Dalam laporan terbaru, ada bocoran besar soal faction Solo Sikoa di SmackDown yang akan kehilangan nama The Bloodline. Hal ini terjadi setelah kekalahan Solo dari Roman Reigns. Dalam update storyline yang signifikan, kami bisa konfirmasi bahwa rencana saat ini adalah grup Solo Sikoa, Tonga Loa, dan Tama Tonga tidak lagi disebut sebagai The Bloodline. Sepertinya WWE ingin menjauhkan nama itu dari mereka karena Roman sekarang kembali ke posisinya sebagai Tribal Chief. Belum jelas seberapa cepat perubahan ini akan berlaku, tapi kabarnya ini bisa saja dimulai di episode SmackDown minggu ini. Menurut kalian, apa nih nama yang cocok buat grupnya Solo? Komen di bawah. WWE tolak perbaruan kontrak Alexa Bliss. Setelah absen 2 tahun, Alexa Bliss dilaporkan akan kembali tampil di WWE pada episode Raw tanggal 14 Januari yang tayang dari San Jose, California. Tapi rencana ini katanya batal karena masalah kontrak. Menurut laporan terbaru, perwakilannya Alexa menghubungi eksekutif WWE dan menyampaikan bahwa Alexa ingin mendiskusikan kontrak baru sebelum resmi kembali. Mantan juara WWE Raw Women's Champion ini dilaporkan menginginkan kontrak yang benar-benar baru, dengan bayaran dan fasilitas lebih baik. Tapi WWE lebih memilih mempertahankan kontrak lamanya yang diperpanjang selama ia absen. Karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, WWE memutuskan untuk menunda rencana kreatif untuk kembalinya Alexa Bliss. Rencana kembalinya Alexa sebenarnya melibatkan storyline dari grup Wyatt Six yang dipimpin oleh Uncle Howdy alias Bo Dallas. Alexa sendiri punya sejarah dengan Uncle Howdy, di mana Alexa terlihat dihipnotis di akhir tahun 2022 dan awal 2023. Berdasarkan laporan, Alexa juga dijadwalkan kembali ke brand Raw sebagai reguler, tapi sekarang dengan kembalinya Alexa Bliss ditunda, grup Wyatt Six dipindahkan ke brand SmackDown dan langkah mereka selanjutnya juga masih belum jelas. Menurut kalian, apakah Alexa Bliss pantas dapatkan kontrak baru? Komen di bawah. Nikki Bella akan segera return ke WWE. Nikki Bella membuat penampilan publik pertamanya sejak cerai di acara premier Raw di Netflix awal bulan ini. Kehadiran Nikki yang mengejutkan memicu spekulasi bahwa juara Divas 2 kali ini mungkin akan kembali ke ring. Dan kemarin, ada update soal status comeback-nya. Kami dengar ada diskusi serius soal kembalinya Nikki Bella ke ring, dengan ekspektasi kuat dari beberapa sumber WWE bahwa ini akan terjadi dalam waktu dekat. Nikki terakhir kali bertanding di WWE pada Royal Rumble tahun 2022, tapi dia belum berkompetisi di pertandingan tunggal sejak tahun 2018, saat melawan Ronda Rousey untuk gelar Raw Women's Championship di Evolution. Pada tahun 2023, Nikki sempat mengungkapkan rasa frustasinya terhadap WWE bersama Brie, mengatakan bahwa mereka tidak lagi sejalan dengan perusahaan. Tapi tampaknya, rasa kecewa itu sudah reda, terutama dengan kemungkinan Nikki akan segera kembali ke WWE. Menjelang Royal Rumble tanggal 2 Februari, ada kemungkinan Nikki akan tampil di acara itu dan bertanding lagi untuk yang pertama kalinya dalam 3 tahun. Masih belum jelas apakah Nikki akan tampil 1 kali aja atau berniat kembali penuh waktu. Meskipun akhir tahun lalu cukup berat untuk Nikki, dengan proses penceraian dan penangkapan mantan suaminya atas tuduhan kekerasan domestik, sepertinya Nikki siap memulai fase baru dalam hidupnya. Menurut kalian, apakah Nikki Bella masih pantas kembali lagi ke WWE? Komen di bawah. CM Punk bakal rebut posisi Roman Reigns karena Paul Heyman. Legenda WWE, Baba Ray Dudley, baru-baru ini membahas soal utang budi yang Paul Heyman miliki terhadap CM Punk dan bagaimana itu bisa berpengaruh dalam beberapa bulan ke depan. Dengan Royal Rumble yang semakin dekat, beberapa bintang WWE sudah mengumumkan partisipasi mereka dalam pertandingan Rumble, termasuk Punk, yang bersumpah untuk memenangkan pertandingan dan mewujudkan impiannya menjadi main event di WrestleMania. Dalam edisi terbaru acara Busted Open, Baba mengusulkan sebuah storyline menarik untuk utang budi Heyman ke Punk, terutama kalau Punk nggak menang di Royal Rumble atau Elimination Chamber. Baba punya ide cerita di mana Roman Reigns memenangkan pertandingan, tapi Punk meminta Heyman untuk memaksa Roman menyerahkan tempatnya ke Punk.
Coba bayangin, kalau Roman menang Rumble dan Roman berniat menepati janjinya buat menghadapi Cody. Terus Punk datang ke Paul Heyman dan bilang, "Aku butuh kamu untuk ngomong ke Roman Reigns supaya dia menyerahkan tepatnya ke aku." Gila sih, pasti bikin penasaran banget. Paul Heyman terjebak di antara Roman Reigns dan CM Punk pas sebelum WrestleMania. Bayangin ekspresinya Paul, bisa jadi kayak Godfather yang menagih hutang budi. Drama banget kan, kata Baba Ray. Baba juga percaya kalau Punk meminta Heyman untuk mengutamakan dia di main event WrestleMania dibandingkan Roman. Ini bakal bikin penonton berbalik ngebu Punk meskipun saat ini dia itu masih babyface. Tapi Hall of Famer WWE itu menambahkan kalau Punk menang di Royal Rumble, storyline soal utang budi Heyman ke Punk bakal batal alias gak relevan lagi. Kecuali ceritanya dilanjutkan sampai SummerSlam nanti. Menurut Baba, cerita ini gak akan dibutuhkan kalau The Second Citizen menang di Rumble atau Elimination Chamber. Menurut kalian, apa nih janji utang budi yang cocok buat si Punk? Komen di bawah. Reaksi Penta setelah debut di WWE. Setelah berbulan-bulan spekulasi, mantan AEW Tag Team Champion, Penta, akhirnya debut di WWE pada episode Raw tanggal 14 Januari. Dalam debutnya, dia berhasil mengalahkan mantan Raw Tag Team Champion Chad Gable dengan keluarganya yang menyaksikan dari barisan depan. Dalam cuplikan di belakang layar yang baru dirilis WWE, Penta mengungkapkan betapa pentingnya langkah ini, yang dia sebut sebagai impian yang jadi kenyataan. Aku masih nggak percaya sekarang, yang luar biasa adalah atmosfernya. Kerumunan penonton ini rasanya seperti keluargaku sendiri, kata Penta. Orang-orang ini udah ngikutin aku bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, malam ini, aku bikin sejarah di San Jose. Aku lihat banyak orang Meksiko, banyak orang Latin memanggilku El Zero Miedo. Aku bahagia banget. Dulu aku lihat Rey Mysterio di TV setelah aku selesai kerja. Aku pulang, lihat dia di TV, Rey Mysterio, dan dalam pikiranku waktu itu, mungkin suatu hari aku harus ada di sana. Lanjutnya, sekarang hari itu datang. Dulu Rey Mysterio adalah idolaku, panutanku, sekarang dia temanku. Ini adalah sihir. Raw pertamaku bersama keluargaku, istriku, anak-anakku, malam yang spesial. Aku pikir ini malam terbaik dalam hidupku. Ketika ditanya apa rencananya ke depan, Penta menyebutkan niatnya untuk memberikan performa terbaik untuk WWE Universe. Selain itu, dia punya satu tujuan besar, memenangkan semuanya. Dan sejauh ini, dia udah mulai dengan kemenangan lain atas Pidan di Raw minggu ini. Menurut kalian, apakah Penta itu bisa jadi bintang besar di WWE? Komen di bawah. Alasan Dragon Lee nggak muncul lagi di WWE. Dragon Lee, juara WWE Speed saat ini, terakhir kali bertanding di taping WWE Main Event tanggal 17 Desember. Namun, dia belum tampil di Raw sejak taping tanggal 26 November, di mana dia dan Rey Mysterio kalah dari Brutus dan Julius Creed. Dragon Lee akhirnya buka suara soal absennya lewat Instagram Stories dan menjelaskan bahwa istrinya sedang hamil dan akan segera melahirkan. Hey semuanya, semoga kalian baik-baik aja, katanya. Aku biasanya nggak sering share hal pribadi, tapi hari ini aku pengen ambil HP dan share karena aku lagi senang sekaligus deg-degan. Dalam beberapa hari, aku akan memegang putri kecilku yang baru. Dia mungkin lahir hari ini, besok, lusa, akhir pekan ini, atau bahkan minggu depan. Tapi dia pasti segera datang. Aku sangat bersemangat menyambut putri keduaku. Sebenarnya ketiga sih kalau ngitung anak pertamaku dan istriku juga. Itulah alasan kenapa aku belum kerja akhir-akhir ini. Aku lagi bantu istriku, tapi kalian akan segera lihat Dragon Lee yang lebih kuat. Dan aku akan kasih yang terbaik seperti biasa di dalam ring. Peluk virtual buat semuanya. Menurut kalian, apakah Dragon Lee itu bisa jadi penerus Rey Mysterio? Komen di bawah. The Monster of All Monster akan lawan The Samoan Werewolf. Seperti yang diumumkan di episode SmackDown pada tanggal 18 Januari, Braun Strowman akan melawan Jake Fatu di WWE Saturday Night's Main Event. Dalam sebuah tweet, Braun Strowman mengungkapkan antusiasmenya untuk pertandingannya yang mendatang dan mengatakan bahwa pertandingan itu akan kasih makan generasi. Strowman juga menulis, saat melawan monster, kamu tidak perlu menjadi monster. Sebaliknya, saat kamu menatap ke dalam jurang, jurang itu akan menatap balik ke arahmu. Hall of Famer WWE, Rikishi, sebelumnya membahas perjalanan karir Jake Fatu di WWE sebelum Survivor Series pada bulan November lalu. Dalam podcastnya, Off the Top, Rikishi mengatakan bahwa Jacob belum sepenuhnya menunjukkan bakatnya ke dunia.
Untuk generasi baru, kami punya banyak keponakan yang terjun ke bisnis ini dan mulai naik daun, kata Rikishi. Contohnya Jake Fatu. Aku selalu bilang bahwa anak ini belum menunjukkan semua bakatnya ke dunia. Sampai aku lihat dia bertanding 1 lawan 1 secara penuh tanpa gangguan dari luar, aku rasa dunia bakal paham apa yang aku bicarakan selama ini. Tapi JK belum mencapai status bintangnya sebagai pemain main event. Jadi, keluarga ini penuh dengan pekerja hebat, bahkan lebih hebat lagi sebagai pribadi. Menurut kalian, apakah JK Fatu bisa bertahan melawan Braun Strowman? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were